Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas satu pair ya, mungkin the GBP USD. Kita coba dulu lihat di cara H4. Jadi simpelnya main sistemnya, katakanlah main indikator, teman-teman bisa pakai Ichimoku atau hanya EMA 200 ya, dengan alat bantunya hanya seperti ini, Awesome dan RSI saja. Itu saya kira sudah cukup. Jadi semua tergantung dari bagaimana kita melakukan satu katakanlah observasi ya. Saya bilang observasi berkaitan dengan kita ingin buy atau sell dalam salah satu pair. Contoh saat ini adalah di GBP USD, di mana kita lihat secara H4-nya ya, di H4 ini dia pair saat ini lagi berada di bawah EMA 200. Kemudian ya memang dia berada di atas cloud daripada Ichimoku. Awesome, oke, dapat. Kemudian RSI juga di atas 50. Potensial up memang masih cukup tinggi. Ya, potensial up memang masih cukup tinggi, tapi perlu dilihat bahwa EMA ini sebagai satu arah tren. Kalau di price berada di bawah EMA maka dia short atau turun. Kalau berada di atas EMA maka price harusnya naik. Teknikalnya seperti itu. Kemudian kita beralih ke H1 ya. Di H1-nya ini price berada di atas cloud ya, sama di H4 juga di atas cloud. Kemudian ini EMA sudah berada di bawah price ya. Kemudian ini semua berada di atas 0. Atau kalau RSI juga berada di atas 50 sebagai middle-nya. Oke. Berarti yang di H1 dia fix. Katakanlah fix-nya itu EMA ini mendukung untuk potensi kenaikan lebih lanjut. Kita coba di M15. Nah, di M15 pun juga sama. Ini semua fix ya, semua fix. Jadi di atas cloud, di atas EMA, di atas Awesome dan di atas RSI ya, di atas 50. Ini semua mendukung potensi untuk kenaikan. Tetapi yang jadi masalah adalah H4-nya ini, dia di H4 dia tidak sama sekali masih berada di bawah EMA, sehingga ini yang mengakibatkan we don't like to buying right now. Buy itu kalau EMA seperti ini, buy sell-nya itu tergantung daripada EMA-nya ya, tergantung daripada EMA ini. Kalau lagi berada di atas cloud ya kita buy, kalau berada di atas di bawah cloud maka kita sell, sehingga EMA ini bisa menjadi satu filter karena contohnya seperti ini ya, contoh seperti ini, dia menjadi satu filter di mana kita hanya akan mengambil ketika time frame tersebut fix. Kalau ketika time frame tersebut tidak fix maka kita tidak akan mengambil posisi apapun ya, walaupun katakanlah contoh ini di H4-nya dia sudah fix, hanya satu yang tidak fix, EMA di bawah masih di atas cloud di atas price juga di atas cloud gitu. Ini yang tidak fix, maka GBP USD kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian EuroCAD, kenapa kok saya mengambil EuroCAD? Contoh di sini EMA dia di atas cloud, di atas cloud juga di atas price ya, turun. Oke. Kemudian di H1-nya dia fix ya, dia fix. Sama-sama ini Awesome turun, RSI di bawah 50. Di M15 fix, ini di atas price, di atas price cloud, di atas price, Awesome fix, RSI fix. Kenapa saya mengambil posisi sell di harga ini? Itu
Sama penyebab trader MC atau margin call itu hanyalah ketika penyebabnya sebetulnya simple. Ketika kita sell harga semakin, contoh di sini ketika kita buy di harga ini 4491 ya. Harga turun, kita buy lagi di 1.4468. Turun lagi, kita buy lagi. Ini yang kemudian turun lagi dan sampai jauh. Ini yang mengakibatkan trader itu mayoritas MC-nya ya di situ. Kalau posisinya ini benar, saya tidak akan pernah bilang semuanya pasti tidak akan, semuanya pasti akan katakanlah profitable. Apapun opennya pasti profitable. Ketika buy harga naik, ketika sell harga turun. Nah ini, tetapi masalahnya terkadang ketika di buy harga turun, ketika di sell harga naik, kan seperti itu. Nah penyebabnya ini sih adalah ketika buy di sini harga semakin turun lagi di buy lagi, turun lagi di buy lagi, tanpa ada satu cover daripada buy yang telah kita lakukan pertama kali di harga awalnya ini. Inilah penyebab utama kenapa trader itu MC, margin call. Oleh karenanya di setiap open posisi saya selalu menganjurkan ketika you punya sell, jangan lupa cover dengan buy stop. Di sini 0,1, pakai aja 0,12. Ketika dia naik cukup tinggi, minusnya dari selisih antara buy dan sell-nya ini akan semakin berkurang, bukan semakin bertambah atau bahkan minusnya semakin bertambah, tidak, tapi justru minusnya akan semakin berkurang. Setidaknya cut loss tidak ada masalah, kita cut loss tidak ada masalah karena memang posisinya kita sudah dalam posisi yang salah. Itu tujuan kenapa kita pakai seperti ini ya. Setiap open posisi saya selalu menganjurkan cover terus. Jadi ini juga saya cover juga ini. Ada sell, saya cover, di sini saya buy, stop. Kalau harganya gimana? Ya sudah biarkan. Nanti saya akan sell lagi di harga yang di sini. Saya tidak akan sell lagi di harga ini, tapi saya justru malah akan sell lagi di harga yang di sini. Kenapa demikian? Karena memang ya ini awal sell saya. Ini awal sell. Jadi tidak perlu kita pakai sell lagi di atas ini, tidak perlu. Kita cukup sell aja di harga ini. Toh nanti ketika dia turun jauh, berarti kan memang trennya sedang berada di trend downward. Itulah kenapa tetap kita menempatkan sell di posisi yang tetap. Contoh seperti ini, kita sell di sini pertama, harga naik, kena kan, kita open lagi, sell stop di sini, kena lagi, di sini lagi kita buy lagi, buy stop lagi, kena lagi, buy sell stop lagi di harga ini, ada masalah, sell stop lagi di harga yang sini, kena lagi, ya nanti kita akan buy stop lagi di harga di sini lagi. Itu. Terus untuk penempatan lot gimana? Jarang saya sangat mempergunakan double lot, jarang. Dalam artian ketika ada 0,1 harusnya di sini kan 0,2 atau kemudian di sini 0,4, di sini 0,8, kemudian di sini 1,6 ya, kemudian di sini 3,2 lot. Saya sangat tidak menganjurkan adanya posisi seperti itu, double lot. Katakan seperti itu. Saya cukup kita pakai opsi lot yang selisih yang wajar. Dalam arti selisih wajar seperti ini, 0,12 atau 0,14 oke lah. Nah, ini kan 0,1 atau 0,15 tidak ada masalah. Jadi wajar, tidak di double. Tidak perlu kita kasih double, tidak perlu. Itu karena ya itu tadi, kita kesempatan kan tidak hanya di satu pair ini, masih banyak kesempatan di pair yang lain. Kalau salah kita akan coba gunakan nanti di pair yang lain. Lotnya itu lebih baik digunakan untuk open yang di pair lain. Itu. Jadi gitu teman-teman. Lebih baik kita mempergunakan lot sewajarnya ini. Kemudian New Zealand. Contoh aja New Zealand. Nah ini. New Zealand kita coba di 4 dulu. Sudah enggak masuk dia sudah. Dia masuk cloud. Dia satunya dia di atas, ini M15 di atas. Dia memang tidak masuk, dia
ininya, ringnya ini dia nggak masuk. Kalau ingin copet, ambil 10 atau 15 poin, ambil aja di sini H1, H1, M30 di atas, M5 di atas. Kita bisa ambil di sini. New Zealand bisa kita buy. Tetapi karena higher time frame-nya tidak asik lah ya, karena kan price di bawah EMA ini, jadi tidak asik lah, masuk juga cloud ya. Ini kalau pakai Ichimoku ya tidak asik, walaupun ya kita hedging tidak ada masalah sebetulnya, tapi bagi saya ya lepas saja, kecuali kalau saya mau nyopet dikit-dikit tidak ada masalah, kita pakai buy aja di sini. Nanti kita pakai buy, kemudian nanti kita cover ketika harga turun itu. Nah, ini M5. Kalau H1, kalau pakai H1 M30 dan M5 ini itu kan. Kemudian euro dolar. Oke, sekarang gini. Nah, ini euro ya. H1-nya oke, H4-nya oke di bawah. H1-nya enggak confirm, M15-nya enggak confirm juga. Kita coba copet aja. H1 di atas, M30 berada di atas, M5-nya di mana? Di atas. Oke. Kita akan coba nanti H4-nya ini masih di bawah. Kalau cloudnya itu tebal seperti ini, rata-rata kalau cloud tebal itu susah untuk di break. Sangat jarang price itu bisa ngebreak daripada lot yang cukup cloud yang cukup tebal seperti ini. Kalau lotnya kecil gini, ini gampang sekali untuk di break. Nah, resistennya kan gitu. Nah, contoh seperti ini kan. Dia posisinya mulai mengecil, dia di break di harga ini. Terus ketika ini tebal ya, kan jarang sekali ngebreak. Ya, seperti ini tebal kan dia. Ini tebal banget, di sini tebal. Dia jarang untuk ngebreak di harga ini, langsung naik. Pasti ngebreaknya nanti di cloud yang awan yang ini, yang tipis-tipis seperti ini, di break. Ini pun juga gitu, ini kan tipis, posisi tipis dia cloud. Di break. Rata-rata yang bisa di break itu yang cloud tebal kecil. Untuk cloud tebal sangat jarang. Seperti ini jarang sebetulnya. Kasus seperti ini jarang sekali di break. Ini jarang sekali, enggak bisa ngebreak dia. Itulah fungsi, apalagi yang tebalnya seperti ini ya. Sangat jarang untuk bisa di break. Makanya trendnya kalau bagi saya melihatnya di H4. So, kita skip untuk yang ini. Kemudian New Zealand CAD H4 di bawah, H1-nya juga confirm, L15-nya M15-nya cloud. Skip. Coba Aussie, kenapa kok hijau? Nah, ini H4-nya di atas, H1 di atas, M15 di atas. Nah, ini setiap ada buy saya selalu cover dengan sell stop. Salah maka sell stop saya akan kena. Nanti saya akan buy stop lagi dengan mungkin 0,15 mungkin di harga ini. 15 mungkin di harga ini. Kalau salah lagi maka saya akan 0,17 di harga ini. Itu, atau 0,18. Kemudian di sini baru 0,2 atau 0,21. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Ini kalau ini kan kalau nanti di break maka saya akan pakai 0, mungkin 15. Turun lagi maka 0,18. Naik lagi mungkin 0,2 atau 0,21. Turun lagi 0,24 mungkin. Ya, seperti itu. Jadi kita punya range 1 2 3 4 5 6. Ya. Jadi kalau dia bermain di flat trendnya di 6 ini kena. Setelah itu pasti nanti akan terjadi posisi arah yang sebenarnya, entah dia downtrend atau dia nanti price akan uptrend. Itulah gunanya kenapa kita harus selalu cover
setiap open posisi kita, karena kita tidak tahu harga ini mau naik atau turun. Indikator ini kan cuma sebagai alat bantu saja, alat bantu kapan kita buy, kapan kita sell. Ya kalau sama-sama fix, katakanlah gitu, kalau sama-sama fix seperti ini, H4 fix di atas cloud, H4 di atas EMA di bawah, gitu. Terus cloudnya juga di bawah price. Ini awesome oke, di atas 0. Kemudian RSI oke, di atas 50. Kan fix semua. Itu kita buy ya, kita buy. Walaupun sepertinya harga sudah tinggi, ini sepertinya sudah tinggi. Tapi kita tidak tahu ini mau tinggi setinggi apa, kita kan juga tidak pernah tahu gitu loh. Jadi ya cover saja itu. Kalau nanti turun gimana? Ya turun otomatis nanti yang saya bilang tadi, kalau dia turun lagi ke sini katakanlah sampai sini dari 0,5 ini sampai sini kan otomatis sudah profit kita otomatis, ya toh, otomatis sudah profit, tebel sudah profitnya. Atau minimal kalau turun sedikit seperti ini, minusnya antara selisih ini sama ini kan berkurang akhirnya. Nah bisa kita opsi katakanlah oke lah masih di atas cloud, trennya masih naik, kita cut loss tidak ada masalah, kita cut loss kecil, tidak ada masalah. Oke, itu teman-teman sedikit analisa, ada sedikit apa yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan hedging. Menurut saya inilah yang saya pakai ya, hedging yang benar. Saya punya program account management, silakan kontak atau PM di Telegram number saya 0857 3009 30 30 ya, silakan kontak di tele number di sini untuk mendapatkan untuk bisa join di account management. Modalnya hanya minimum $3.000. Untuk modal di bawah itu bisa ya, silakan nanti kontak saja di Telegram number saya, atau silakan komen di bawah, nanti akan saya japri langsung. Terima kasih, have a nice day, bye bye.